Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zakia Rahman, berasal dari kelas 11-3 dari peminatan Biologi 2. Saya ingin mengerjakan tugas video yang berasal dari Budi Srinawati bertemakan Sistem Saraf. Yuk simak videonya. Sebelum membahas mengenai sistem saraf, saya akan membahas mengenai sistem koordinasi. Apa sih sistem koordinasi itu? Yuk kita bahas. Sistem koordinasi merupakan sistem yang mempunyai fungsi sebagai pusat pengkoordinasian dari seluruh gerakan-gerakan yang terdapat di dalam organ kita. Jadi, sistem koordinasi inilah yang mengatur kerja-kerja organ kita sehingga tidak bertabrakan dalam pengerjaannya. Sistem koordinasi ini juga meliputi yang pertama, ada sistem hormon, yang kedua ada sistem saraf, dan yang ketiga ada sistem indera. Sistem saraf ini yang akan saya bahas. Sistem saraf merupakan sistem yang berupa sekumpulan jaringan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pengkoordinasian dari seluruh aktivitas yang dilakukan manusia, seperti contohnya berjalan, berbicara, mendengar, mencium, melihat, dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem saraf juga memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai penerima rangsangan, yang kedua sebagai penghantar rangsangan, dan yang ketiga sebagai pemberi respons dari suatu tanggapan. Sistem saraf juga mempunyai sel saraf loh, atau yang biasa kita kenal sebagai neuron. Apa sih neuron itu? Neuron juga merupakan penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Neuron ini juga terdapat strukturnya loh. Mau tahu ya? Yuk kita lihat. Jadi, struktur dari neuron yang pertama yaitu adalah dendrit. Dendrit ini mempunyai fungsi sebagai penerima rangsangan. Dari dendrit ini kita akan melanjutkan ke badan sel. Di dalam badan sel ini terdapat dua hal. Ada nukleus dan juga sitoplasma. Nukleus ini mempunyai fungsi sebagai pusat pengatur. Sedangkan sitoplasma yang di dalamnya juga terdapat mitokondria yang berarti mempunyai fungsi sebagai pemberi atau pembuat makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa badan sel ini mempunyai fungsi sebagai pusat pengatur dan juga pusat pembuat makanan. Lalu dari badan sel akan dilanjutkan ke akson. Nah, di akson ini juga terdapat selaput yang melindungi akson. Disebut juga sebagai selubung mielin. Jadi selubung mielin ini mempunyai fungsi sebagai pelindung akson. Perlu diketahui bahwa bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin juga disebut sebagai nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini mempunyai fungsi untuk mempercepat lajunya impuls yang tadi dihasilkan di badan sel. Dan bagian yang terakhir yaitu adalah terminal akson. Ketika terminal akson berhubungan langsung dengan dendrit, maka akan menghasilkan suatu yang disebut dengan sinaps. Jadi sinaps ini merupakan hubungan dari ketemunya terminal akson dan juga dendrit. Setelah struktur kita bahas, kita akan membahas mengenai basic of neuron atau jenis-jenis dari neuron. Neuron secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada neuron sensorik atau yang disebut sebagai afferent, yang kedua sebagai motorik atau efferent, dan yang ketiga sebagai asosiasi atau penghubung. Neuron sensorik atau afferent juga merupakan neuron yang dendritnya ini berhubungan langsung dengan reseptor. Jadi mempunyai fungsi sebagai penghantar impuls dari reseptor menuju ke pusat saraf. Sedangkan neuron motorik ini mempunyai fungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf menuju ke efektor. Sedangkan yang terakhir, dari jenis neuron itu ada asosiasi. Nah, neuron asosiasi ini terbagi lagi menjadi dua. Ada neuron konektor dan adjustor. Perlu diketahui bahwa neuron asosiasi ini juga merupakan neuron penghubung dari neuron sensorik dan neuron motorik atau efferent dan efferent. Tadi dibedakan menjadi dua. Ada konektor dan adjustor. Konektor ini merupakan penghubung neuron efferent dan afferent di bagian luar, sedangkan adjustor penghubung neuron efferent dan afferent di bagian dalam.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alur sel saraf. Sedari tadi kita sudah belajar mengenai struktur, di sini kita akan membahas mengenai alur dari awal sampai akhir. Alur yang pertama yaitu adalah rangsangan. Rangsangan diterima ke reseptor, reseptor dilanjutkan ke dendrit, lalu dari dendrit akan dilanjutkan ke badan sel, dari badan sel akan dilanjutkan ke akson, dari akson akan dilanjutkan ke terminal akson, dan yang terakhir akan diserahkan sebagai efektor. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai alur gerak. Gerak dibedakan menjadi dua, ada gerak biasa dan gerak refleks. Alur gerak biasa ini meliputi yang pertama, adanya rangsangan. Rangsangan diterima ke reseptor, reseptor dialurkan ke neuron sensorik, dari neuron sensorik dilanjutkan ke pusat saraf, dari pusat saraf ini akan dilanjutkan ke otak atau sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang akan dilanjutkan ke neuron motorik, dan yang terakhir ke efektor. Lalu, sedangkan sistem atau alur gerak refleks meliputi yang pertama rangsangan. Rangsangan diterima oleh reseptor, reseptor akan melanjutkan ke neuron sensorik, dari neuron sensorik dilanjutkan ke sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang dilanjutkan ke neuron motorik, dan yang terakhir ke efektor. Jadi perlu diketahui perbedaan dari alur gerak biasa dan gerak refleks, di mana alur gerak biasa ini melibatkan pusat saraf yaitu otak, sedangkan alur gerak refleks ini tidak melibatkan otak dalam arti langsung ke sumsum tulang belakang. Sistem saraf terdiri menjadi dua bagian. Ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar terdiri lagi menjadi dua bagian. Ada saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri lagi menjadi dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tidak sadar terdiri menjadi dua bagian, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai saraf sadar. Saraf sadar ini terdiri menjadi dua bagian, ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh selaput yang dinamakan selaput Meninges. Selaput Meninges ini terdiri lagi menjadi tiga bagian atau tiga lapis. Lapis pertama adalah durameter, yaitu lapis yang melindungi bagian tulang. Lapis kedua adalah lapis piameter, yaitu lapis yang melindungi bagian otak dan sumsum tulang belakang. Lalu yang terakhir adalah lapis arkenoid, yaitu lapis penghubung dari durameter dan piarameter. Otak yang akan pertama kita bahas. Otak ini terdiri lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada otak besar atau yang disebut juga sebagai cerebrum. Yang kedua ada otak tengah, dan yang ketiga otak tengah ini disebut juga sebagai midbrain. Lalu yang ketiga ada otak depan, yang keempat ada otak kecil. Otak besar. Otak besar terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama adalah frontalis atau lobus frontalis. Lobus frontalis ini merupakan pusat berpikir dan pusat gerak otot. Lobus frontalis ini juga dikenal sebagai pusat neuron motorik atau pusat pemberi rangsangan. Lalu yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal ini sangat peka terhadap suatu rangsangan, sentuhan, perubahan suhu baik panas maupun dingin. Makanya lobus ini juga dikenal sebagai pusat dari neuron sensorik. Selanjutnya yaitu ada lobus temporalis. Lobus temporalis ini merupakan pusat dari pendengaran, sedangkan yang terakhir ada lobus occipital, merupakan pusat penglihatan. Bagian otak yang kedua yaitu adalah otak tengah atau midbrain. Otak tengah ini terletak di antara atau di depan jembatan Farol, yang dimana juga disebut sebagai tempat atau lobus opticus, di mana merupakan pusat dari penglihatan. Lalu selanjutnya bagian dari otak yaitu ada otak depan. Perlu diketahui bahwa otak depan ini terdiri jadi dua bagian, ada talamus dan hipotalamus. Talamus ini merupakan pusat dari neuron sensorik yang merupakan peka terhadap suatu rangsangan, sentuhan, dan juga perubahan suhu, sedangkan hipotalamus merupakan pusat dari pengatur suhu, selera makanan, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada otak bagian kecil.
atau yang disebut sebagai cerebellum. Otak bagian kecil ini merupakan pusat pengontrol dari semua bagian otak, yang dimana bagian akhir dari otak ini ada pada jembatan farol. Jembatan farol ini mempunyai fungsi yaitu sebagai penghantar dari talamus dan hipotalamus ke bagian selanjutnya, sumsum. Sumsum dibedakan menjadi dua. Ada sumsum yang bernama medula oblongata atau yang biasa kita kenal sebagai sumsum lanjutan, dan yang kedua ada medula spinalis atau yang biasa kita kenal sebagai sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita membahas mengenai sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem yang terdiri dari serabut-serabut yang menghubungkan antara pusat saraf dengan alat gerak. Sistem ini juga ketika ada sel-sel yang terhubung dari reseptor ke pusat saraf disebut juga sebagai serabut aferen. Sedangkan ketika sel-sel saraf terhubung dari pusat saraf menuju ke efektor disebut juga sebagai serabut eferen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saraf tidak sadar. Saraf tidak sadar ini juga dikenal sebagai saraf otonom, yang dimana bekerja secara tidak sadar. Saraf otonom ini bekerja secara motorik, berarti bertindak sebagai eferen. Saraf ini sasaran utamanya adalah organ bagian dalam yang bekerja secara otomatis, sehingga sering disebut sebagai visceral eferen. Sasaran otomatis yang bekerja secara otomatis, berarti dapat dicontohkan seperti peredaran, terus ada pernafasan, perubahan pupil, dan lainnya. Sistem saraf otonom ini terbedakan menjadi dua. Ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik ini mempunyai fungsi untuk mengaktifkan organ-organ yang bekerja secara otomatis. Sedangkan sistem saraf parasimpatik mempunyai fungsi yang berkebalikan dengan saraf simpatik, yaitu ketika saraf simpatik ini berfungsi untuk mengaktifkan, maka parasimpatik untuk menghambat. Dan sebaliknya, ketika sistem saraf simpatik untuk menghambat, maka parasimpatik itu untuk mengaktifkan. Cukup sekian tugas video mengenai sistem saraf yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ketika ada kesalahan, mohon koreksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.